Motor mereka mogok, mereka memutuskan untuk berjalan kaki menuju ke rumah. Sekitar 10 menit untuk mereka sampai ke rumah, mereka pun mulai berjalan. Tak terasa 10 menit kemudian, mereka pun sampai di rumah. Sesampainya di rumah, Yulia langsung bergegas dan langsung bersihkan badannya. Langsung mandi, karena Yulia sedikit melihat yang horor-horor. Yulia pun mandi sekitar pukul 22.48 WIB. Selesai pukul 22.59 WIB. Selesai mandi, Yulia ke ruangan TV dan menemui Deden dengan hanya memakai anduk saja, dan menutupi rambutnya dengan anduk juga. Karena Yulia selesai keramas, Yulia pun menyuruh Deden untuk segera mandi malam, membersihkan diri. Mas Deden, kamu mandi dulu mas, nanti Yulia cerita kepada mas. Mas mandi dulu aja. Ini sudah jam 23 malam Yul. Bukan gitu loh, mas tadi kita lewat makam, motor kita mogok. Udah mas mandi aja dulu, aku tunggu di sini iya sambil keringin rambutku. Ya sudah mas mandi dulu ya. Iya mas jangan lama-lama iya aku kedinginan ini. Ujar Yulia. Jawab Deden, kamu mulai iya. Ya sudah tungguin mas iya sayang. Deden pun mandi dan selesai pukul 23.14 WIB. Selesai mandi Deden pun langsung ke bawah ke ruangan TV tanpa memakai anduk juga. Hanya memakai anduk saja. Dan Dede pun duduk di sofa sambil menonton TV. Yulia pun bertanya kepada Deden. Tadi waktu motor kita mogok di jalan kepala aku pusing dan aku bisa melihat hal-hal aneh mas. Hal-hal aneh gimana Jul? Ujar Deden. Udah mas jangan dibahas mas, aku takut mas. Yang penting kita berdua sudah mandi dan mudah-mudahan kita sudah bersih mas. Jauh dari hal-hal aneh. Oh ya sudahlah. Ujar Deden. Oh ya Yul dingin banget iya mandi tengah malam gini. Kamu gak kedinginan Yul? Tanya Deden. Iya aku juga kedinginan mas. Terus kalau dingin ngapain enaknya Yul? Tanya Deden. Ngapain iya mas? Yulia juga gak tahu mas enaknya ngapain. Sambil menonton acara TV romantis. Nonton TV aja mas. Acaranya romantis mas. Ujar Yulia. Ada adegan anunya mas. Seru juga filmnya mas. Tadi pas mas mandi, adegan anunya sedikit menghibur mas, tapi disensor. Emang ini film apa Yul? Nggak tahu mas, Yulia juga baru lihat mas, ini acara luar mas. Nggak ada siaran Indonesia mas. Kalau acara luar begini mas, banyak adegan anunya. Ujar Yulia. Oh, ujar Deden. Kamu mau kopi mas? Yulia buatin iya mas. Iya Yul buatin kopi lah. Mas mau kopi? Ya sudah bentar iya mas. Yulia pun pergi membuat kopi untuk Deden. Dan teh manis untuk Yulia. Selesai membuat kopi, Yulia pun kembali ke ruangan TV dengan membawa kopi dan teh manis. Dengan begitu menggoda hanya memakai anduk saja, tanpa apa-apa. Yulia pun duduk dan meletakkan kopi dan tehnya di meja. Deden pun bertanya kembali. Yul, kamu pakai anduk ini nggak kedinginan Yul? Enggak mas, kan udah ada teh hangat mas. Ujar Yulia. Mas sendiri gimana, apa nggak kedinginan mas? Tanya Yulia balik. Kalau mas kedinginan Yul, bentar lagi juga mas pakai anu Yul. Jangan pakai dulu mas, biarin aja mas kedinginan. Semakin dingin semakin enak mas, tanya Yulia. Enak apaan Yul? Ujar Deden. Ya enak lah pokoknya, enak apaan sih Yul? Yang ada mas masuk angin nanti, ujar Deden.
Semakin Mas kedinginan semakin terasa Mas nanti, ujar Yulia. Terasa gimana Yul? Tanya Deden. Ya terasalah Mas, terasa nikmat Mas, nikmatnya dingin-dingin minum kopi hangat, ujar Yulia. Oh, kirain apaan yang terasa, ujar Deden. Udah habisin kopinya Mas biar anget Mas. Deden pun meminum kopinya, dalam. Sekali minum dan kopi langsung habis. Cepat banget minumnya Mas, ujar Yulia. Iya Yul, biar anget badan Mas, entar juga pasti anget kok badan Mas, ujar Yulia. Oh bisa Yul? Ya bisalah Mas, selesai minum kopi, lalu tidur. Pakai selimut pasti anget, jawab Yulia. Oh, ujar Deden. Emangnya Mas, kalau kedinginan gak pengen Mas, tanya Yulia. Pengen apa Yul? Jawab Deden. Deden yang pura-pura bego, menjawab semua pertanyaan anu Yulia dengan polosnya. Padahal Deden yang sudah terlanjur merasakan begitu nikmatnya bornya Yulia. Sampai-sampai Deden pingin tiap hari. Pengen tidurlah Mas, pakai selimut biar hangat, jawab Yulia. Yulia sedikit kesal dengan Mas Deden, karena tidak koneksi juga dan belajar bego, atau masih malu, atau masih segan. Yulia pun menyudahi pembicaraan itu. Kopi dan teh sudah habis, Yulia pun mematikan TV dan langsung naik ke atas untuk naik ke kamar utamanya. Deden yang masih asik nonton pun terbengong melihat Yulia mematikan TV. Sudah Mas, aku ngantuk, aku mau ke kamar. Yulia pun mematikan TV-nya dan langsung menuju ke kamar atas dengan memakai anduk saja dan menaiki anak tangga. Yulia pun sengaja melepas anduknya saat menaiki anak tangga. Deden pun mulai melihat Yulia menaiki anak tangga tanpa anduk. Dan jelas saja Deden ikut naik juga dan berlari mengejar Yulia yang posisi menggoda hati. Dan Deden langsung mengangkat, menenteng Yulia untuk menaiki anak tangga. Sesampainya di pintu kamar dengan posisi Yulia yang ditenteng Deden, Yulia pun membuka pintu kamar, dan Deden segera masuk dan meletakkan Yulia di kasurnya. Yulia pun kali ini berada di posisi bawah, dan Deden di atas. Yulia sangat menikmatinya. Yulia bahagia sekali, ternyata sang Deden sangat kuat dalam hal itu. 4 ronde dalam 4 jam. Waktu pun berlalu dan sekarang sudah pukul 4.55 WIB. Mereka pun tertidur tanpa anu lagi. Tertidur sangat pulas sekali. Cuaca pun berubah menjadi sangat dingin di pagi hari. Pagi pun tiba. Pukul 6.30 WIB Deden terbangun dan ingin buang air kecil. Selesai buang air kecil, Deden merasa sangat masih kedinginan dan tiba-tiba Deden terbangun lagi. Yulia yang tertidur pulas pun tak tahu apa-apa. Deden melanjutkan kembali adegan itu. Tanpa disadari Yulia yang tertidur pulas, Yulia hanya merasa dia tertidur sambil mimpi enak, sambil mengucap enak Mas, enak, lagi Mas, lagi. Ujar Yulia sambil tertidur. 1 ronde pun berlalu. Deden pun langsung mandi. Sementara Yulia masih tertidur. Selesai mandi Deden pun ke dapur dan menyeduh susu putih 1 kaleng untuk diminumnya. Selesai seduh susu Deden pun berolahraga di pagi hari. Deden berolahraga di halaman depan rumah. Dari pukul 7.44 WIB sampai dengan pukul 9.33 WIB. Deden pun merasa lelah dan membersihkan diri, lalu nonton TV sambil berbaring di sofa. Yulia yang masih tertidur, sampai pukul 9.33 belum juga bangun, dan terbangun pukul 11.48 WIB, dan langsung mandi. Selesai mandi Yulia turun ke bawah dan melihat Deden tertidur di sofa. Yulia pun membiarkannya. Dan Yulia pergi ke dapur untuk memasak ayam goreng, untuk makan siang mereka. Sambil memasak, Yulia merasa ada yang aneh tadi malam.
Yulia merasa ada hal aneh yang membuat dia tidur, tapi merasa enak. Dalam hati Yulia, kenapa iya semalam aku tidur tapi kenapa aku merasa enak banget ya? Apa mungkin aku tidur sambil dianui Deden? Agak mungkin lah, sudah 4 ronde. Masak iya, iya sih, gak mungkin banget. Apa benar Deden sekuat itu? Masak sih, gak mungkin itu. Yulia yang lagi menggoreng ayam sambil ngelamun dan terbayang hal kemarin malam, Yulia nggak sadar ayamnya gosong kematangan. Waktu Yulia ngelamun, dia langsung sadar ada bau gosong. Ternyata ayamnya gosong. Yulia pun buru-buru mematikan kompor gasnya. Tapi Yulia tidak open dengan masakannya. Dia kembali lagi menghayal yang enak itu. Enak banget ya kemarin malam itu. Aku merasa yang terakhir itu begitu nikmatnya. Tapi aku mungkin mimpi ya yang kelima itu. Ujar Yulia dalam hati. Mau mimpi mau gak, yang penting nikmatnya itu berasa banget. Ujar Yulia sambil senyum. Coba nanti aku tanya Mas Deden. Ya sudah, aku lanjut masak aja, biar selesai. Yulia pun berinisiatif untuk menanyakan itu dengan selesai pemakaman. Bring you home. Yeah, come on.